Halo kaum rebahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit yang akan menemani kalian di video kali ini. Jadi di hari ini gue bakalan bahas si TWS namanya Tronsmart Onyx Neo. Ya itu dia, barangnya ada di sini. Nih, tapi ini packagingnya aja, barangnya udah gue keluarin. Si Tronsmart Onyx Neo, gimana nih kualitasnya? Jangan, tar aja lah, bumper aja dulu, cus ke videonya. Nah, ini dia TWS-nya, udah ada di tangan gua. Cuman gini nih, kalau teman-teman ngedengar suara-suara aneh selama video ini, gue minta maaf karena kita dalam kondisi yang hujan di luar sana. Dan kalau nyala-nyala di tengah ini, ya sorry ya, maksudnya gue juga sekalian ngetes mic baru gitu loh. Sombong. Dikit doang sombong nggak apa-apa coy. Hidup mah harus ria kan. Ria. Oke, kalau si Tronsmart Onyx Neo ini itu tuh harganya berkisar sekitar 350 ribuan. Ada yang jual 320 sampai 350 ribu. Sorry, sampai 360 ribu. Sedangkan kalau di official store-nya sendiri di Tokped itu kalau nggak salah di 360 ribuan. Jadi masih sekitar 350 ribuan lah ya. Nah, dengan harga segitu, kalian akan mendapatkan charging case-nya, kemudian juga ada sepasang earbuds-nya, terus ada 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda, terus juga kalian akan dapat kabel USB-C, dan ini ada user manual serta garansinya. Ya standar lah, kayak misalnya TWS-TWS lainnya juga seperti itu. Ya, gluduk deh. Nah, kalau dari build quality-nya, sebenarnya sekilas sih gue ngeliat nggak ada yang spesial dari si Onyx Neo ini. Jadi kayak ya kelihatan banget lah kalau ini tuh TWS budget ya begini gitu. Dia masih pakai plastik, finishingnya juga nggak ada yang spesial, termasuk di si earbuds-nya juga masih plastik. Cuman ya gue bisa bilang dia lumayan solid, lumayan, karena gue tidak menemukan goyangan di tutup case-nya seperti kebanyakan TWS budget. Cuman kalau kita goyangin, nah dia masih ada suaranya. Jadi dalamnya belum sesolid itu untuk menahan si earbuds-nya. Kasusnya sih banyak kan ya jadi suka apa ya namanya nyala-nyala sendiri gitu di dalam case-nya. Biasanya juga kayak gitu. Terus untuk beratnya sendiri per earbuds-nya itu 3,8 gram, sedangkan untuk totalnya itu di 41 gram. Dan dimensi si case-nya juga dia kecil banget. Enak banget buat dipegang, dikantongin, atau misalnya mau dibawa-bawa tuh dia udah compact banget. Untuk desainnya, gue juga lagi-lagi tidak menemukan desain yang gimana banget. Maksudnya yang bisa mencuri mata gue, asik. Enggak ya, ini kayak biasa aja gitu. Kayak teman-teman lihat ya, dia full black kayak gini. Terus ada tulisan Tronsmart di bagian penutup case-nya. Terus juga ada satu lampu indikator di bagian depannya. Terus juga ada slot charging Type-C di belakangnya. Kalau kita buka, ada keterangan di bagian dalam penutup case-nya, yang gue juga yakin kalian nggak bakalan baca kalau kalian beli. Untuk earbuds-nya ini shape-nya ramping banget, jadi dia nggak bulky. Nah, terus dia ini pakai touchpad ya, atau touch sensor. Ada lampu indikator di sekeliling touchpad-nya, dimana lampunya agak dangdut menurut gua. Terus ada mic di bagian bawahnya dan konektor serta indikator right dan left-nya di sisi dalam earbuds-nya. Sedangkan untuk fittingnya, nah ini adalah hal pertama yang gua temuin tuh rada-rada gimana gitu di si Onyx Neo ini. Jadi yang jadi pertanyaan gue tuh, kenapa sih harus jarak nozzle-nya dia sama misalnya nozzle speakernya dia ya, sama si bodinya tuh pendek banget. Jadi harusnya tuh kan agak panjang, kalau ini tuh pendek. Jadi kalau misalnya kalian pakai, itu tuh kalian tuh bener-bener harus dorong dia sampai masuk ke dalam, sama si body-bodinya juga beneran tenggelam di dalam telinga kalian. Sebenarnya nggak yang jadi masalah banget, cuman nih ya, jadinya tuh kalau misalnya gripnya berubah, terus kalian mau ngerubah posisinya, udah pasti si touchpad-nya bakalan kepencet-pencet. Dan gua setiap mau benerin posisi earbuds-nya itu pasti kepencet touchpad-nya, dan ini sangat mengganggu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah kenyamanannya, dia sih menurut gua lumayan ya, lumayan nyaman. Ketika dipakai di telinga tuh nggak yang bikin telinga pegel, nggak, karena dia shape-nya ramping, dia enak, dan dia juga low profile. Maksudnya gini, dia tuh semuanya masuk ke dalam telinga, jadi kalau misalnya kalian ngelihat dari depan, itu kayak kita lagi nggak pakai TWS, nggak kelihatan pakai TWS, karena TWS-nya bener-bener masuk, si earbuds-nya tuh bener-bener masuk ke dalam telinga kalian.
Terus untuk masalah gripnya, gue bisa bilang lumayan. Jadi gue pakai buat jogging, itu dia masih stay di telinga. Meskipun ketika gue berkeringat gitu, telinga gue berkeringat dan gue mulai loncat-loncat, itu gripnya agak berubah di situ. Dan ya tadi kasusnya, ketika gue setiap mau ganti posisi gitu, pasti si touchpadnya kepencet dan itu yang mengurangi rasa nyaman ketika kita pakai si Onyx Neo ini. Oh iya, buat teman-teman yang nanya dia tahan air atau enggak? Ya, dia sudah kuat sama air. Jadi dia udah IPX5 water resistant. Jadi kalau misalnya kena keringat dalam kuping terus kena cipratan air ringan sih udah aman. Untuk para bikers, nih gua kasih tahu. Kalau ada yang nanya, "Bang, bisa nggak nih si Onyx Neo ini dipakai dalam helm?" Gue bilang tidak. Kenapa? Karena setiap kalian pakai dan buka helm, dia fittingnya berubah. Udah pasti kayak gitu. Jadi udah kebayangkan kayak gimana. Cuman buat kaum rebahan, ini adalah berita yang baik. Kenapa? Karena dia low profile dan dia beneran masuk ke dalam telinga. Akhirnya gue pakai rebahan bisa cuy. Iya seriusan, gue pakai tiduran gitu nyamping bisa. Meskipun tetap kita ngerasa ada tekanan ke telinga kita dan menurut gue pribadi sih nggak senyaman itu, kurang. Tapi mungkin buat teman-teman yang udah biasa pakai TW sambil tiduran sih akan ya biasa-biasa aja gitu. Dan dia karena tidak nggak keluar, jadi nggak ada dorongan ke atas dan ke bawah, dia cuman kayak dorongan ke dalam doang dan kalian bisa pakai sambil tiduran. Oke. Untuk koneksinya si Onyx Neo ini, dia dibekali dengan chipset Qualcomm QCC 3020, Bluetooth 5.0 dan kodek itu SBC, AAC dan aptX. Menurut gua sih untuk jaraknya udah lumayan oke. Maksudnya gua nggak ada masalah sama itu. Jadi kayak gua ngukur tuh kehalangan tembok tapi masih dalam range kayak jarak 4 meter. Itu dia masih connect dan enak. Maksudnya gua nggak yang gimana-gimana bang. Nggak ada gangguan karena ada lagging obstacle. Itu udah bagus. Cuman yang bikin gua kesel tuh dia tuh suka putus-putus koneksinya cuy. Nggak tahu kenapa ya. Gue juga nggak ngerti apakah ini cuma unit kita doang atau memang semua Onyx Neo seperti ini. Jadi kalau misalnya mau dihitung-hitung mungkin sekitar gue pakai tuh 3 mingguan, ada kali 15 kali gue putus nyambung nih pakai si Onyx Neo ini. Gue nggak tahu sebabnya kenapa. Cuman jadi ganggu aja. Gue lagi enak-enak dengerin lagu terus tiba-tiba telep antara dua-duanya atau cuma salah satu kayak kanan atau kiri doang. Jadi kayak kurang aja. Nah sedangkan untuk pairingnya seperti biasa ya. Ini tuh masih harus dikeluarkan earbuds-nya dari case-nya. Kemudian teman-teman nyalakan Bluetooth di device teman-teman. Udah gitu tinggal search dan pairing. Nah, cuman di sini dia pairingnya itu masih kepisah antara kanan dan kirinya. Nah, kekurangannya adalah ketika kalian mau pakai single use atau mono mode, itu tuh ketika kalian masukin earbuds yang menjadi masternya, maka lagunya akan mati dan si TWS juga akan kayak mati dulu, kemudian berusaha buat pairing yang kesatunya lagi, baru dia connect dan play lagi lagunya. Jadi buat gue single use-nya tidak se-flawless itu. Sedangkan untuk kontrolnya, dia udah menggunakan touchpad dan kontrolnya udah lengkap banget kalau menurut gue. Kalian bisa play pause, terus bisa next previous track, kemudian bisa volume control, menerima, mengakhiri, dan menolak panggilan, serta bisa voice assistant juga. Untuk sensitivitas si touchpadnya juga menurut gue udah lumayan. Gue nggak pernah salah perintah gitu kalau gue mau next track, ya gue next track. Kalau misalnya mau volume naik atau volume turun, dia ya naik turun, udah aman. Cuman nih ya, ada jeda ketika kalian pencet tuh nggak langsung gitu. Jadi tetap ada jeda di dalam perintahnya itu. Sedangkan untuk baterainya, dia itu ada 350 mAh di case-nya dan 30 mAh di masing-masing earbuds-nya. Dimana si earbuds-nya ini diklaim punya playtime sampai 7 jam dengan volume 50%. Tapi gua nggak dapet segitu. Gua tes itu dengan volume, ya memang volume gua pakai itu 50 sampai 60%, cuman nggak jauh ya. Tadi kan dia klaimnya 50%, ini gua nggak jauh, cuma 50 sampai 60%. Gua dapet itu cuma 3,5 jam. Jadi meskipun gua tes pakai 50%, gua sih nggak ngejamin kalau dia bisa kuat sampai 7 jam seperti klaimnya. Sedangkan di case-nya, teman-teman masih punya playtime itu sekitar 24 jam. Ya lumayan sih kalau menurut gua mah. Untuk masalah latency-nya, dia itu kalau buat YouTubean streaming sebenarnya buat gua udah aman. Jadi delay-nya udah nggak terlalu kerasa lah ya, udah enak buat dipakai. Cuman kalau buat game gua nggak yakin karena dia memang bukan TWS gaming. Tapi biar lebih enak, mendingan kita tes aja langsung.
Nah, untuk mikrofonnya, dia itu katanya udah dilengkapi dengan CVC. Meskipun gua nggak tahu dia CVC-nya CVC berapa. Tapi diklaim sudah clear call quality. Nah, itu dia. Cuman, ya biar lebih jelas, mending kita tes aja dah langsung. Gimana hasil mikrofonnya. Oke, sekarang teman-teman sudah mendengarkan suara langsung dari mic-nya Citron Smart Onyx Neo ini. Nih, udah gue pakai ya. Ini kalau nggak salah yang aktif itu mic yang sebelah kiri, karena dia ke-pair duluan. Gimana nih suaranya? Apakah natural, apakah clear, atau masih robotik suaranya? Cek 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita coba di keadaan yang ramai. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya Citron Smart Onyx Neo dengan kondisi yang ramai. Gimana nih? Apakah CVC-nya bekerja dengan baik, nutupin suara luarnya dan bikin suara gua lebih jelas? Atau malah suara gua kedengeran nggak natural dan akhirnya ketutupan sama suara ambience-nya? Gimana nih menurut teman-teman? Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, seperti yang udah kita dengerin sama-sama barusan ya. Jadi suaranya kalau menurut gua masih terlalu jauh. Jadi kayak apa ya? Jedanya tuh bisa dibilang mendem gitu. Suara gua kerasanya kayak yang jauh banget gitu, nggak kayak apa ya, nggak jelas kayak di depan. Clear-nya juga nggak terlalu dapet. Teman dia memang tidak terlalu robotik seperti TWS budget kebanyakan. Jadi udah lumayan lah ya, bisa dipakai teleponan. Sedangkan kalau kita pakai di luar ruangan atau pakai gangguan dari ambient noise, itu tuh suara noise dari luarnya masih bener-bener masuk. Jadi menurut gua CVC-nya belum yang gimana banget. Cuman memang suara gua tetap apa ya, tetap kedengeran jelas sih, meskipun kalau suara ambientnya dari luarnya kenceng juga ya bakalan nutupin suara gua. Ya dengan harga segini sih ya so-so sih menurut gua sih. Mic-nya juga nggak yang gimana-gimana banget, cuman memang ada sih yang lebih bagus dari ini. Sekarang kita masuk ke sound quality-nya dia. Dia dibekali 6 mm dynamic driver dan frekuensi responnya itu di 20 Hz sampai 20 kHz. Tapi gimana nih sound quality-nya? Mending teman-teman dengar dulu deh sound sampelnya. Should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops, but I have to. Jadi kalau menurut gua suaranya tuh gimana ya? Gua agak ada hal yang bikin gua aneh sebenarnya. Cuman nih balik lagi ya, gua nggak tahu apakah semua Onyx Neo seperti ini atau cuma unit kita doang yang kayak gini. Jadi kalau misalnya gua nyobain dengerin lagu-lagu dengan instrumen yang padat, yang banyak banget instrumennya, kayak dengerin orkestra atau ngedengerin lagu-lagu EDM yang bener-bener tuh banyak banget pakai instrumen dari yang kenceng sampai yang kecil-kecil di belakang buat ambientnya dia. Gua ngerasain suaranya itu condongnya ke sebelah kiri. Ya, gua ngerasain tuh kayak berat sebelah gitu, nggak seimbang gitu. Terus ya gue mikir kan kayak mungkin ya gue yang salah, entah kuping gue yang salah, atau mungkin otak gue yang miring gitu. Akhirnya gue coba berkali-kali, tapi tetap aja sama. Gue ngerasain kayak dia condongnya ke kiri. Dan jelas menurut gue ini bukan masalah tuning suaranya, tapi teknis suaranya yang agak rada-rada nih di Citron Smart Onyx Neo ini. Nggak yang terlalu ketara banget. Mungkin untuk beberapa orang yang telinganya tajam atau yang biasa sering gonta-ganti TWS dan tahu soal suara akan notice. Tapi buat orang-orang yang memang cuman kayak buat pakai doang, penikmat lagu biasa doang, dia nggak bakalan notice banget untuk masalah ini, kecuali bisa dites dengan volume yang gede, itu baru kerasa. Ya, bisa teman-teman tes. Sedangkan untuk bassnya sendiri, menurut gue sebagai penyuka bass, atau gue juga ya basshead ya, karakternya itu ya dia tuh punch, tapi nggak terlalu deep ya. Jadi
nggak yang setebal itu dan nggak yang sedalam itu ketika dia punchy bassnya. Cuman ketika gua cobain di lagu-lagu EDM yang punya upper bass yang tinggi, yang agak gimana ya, maksudnya yang dia punya jeda antara upper, mid, sama low bassnya. Nah, ada beberapa upper yang tinggi itu kayak mau ngangkat gitu si driver si Tronsmart ini. Dia nggak mau, si Onyx Neo ini dia nggak mau ngangkat. Jadi hasil tuh si bassnya kayak agak sember, agak pecah, cuman nggak sampai nusuk. Cuman ya kurang enak aja jadinya. Sedangkan untuk midsnya sendiri, masalah vokal sama instrumen menurut gua udah enak. Jadi dia tuh pemisahan instrumen sama vokalnya, baik cowok maupun cewek nih vokalnya, itu udah seimbang. Dan main layeringnya juga enak, maju mundurnya juga udah enak, clearnya juga udah dapet lumayan lah di harganya ya. Gue jangan ngebandingin sama harga yang yang mahal, udah pasti beda. Cuman untuk harganya menurut gue dia udah enak dan nggak kayak TWS budget. Sedangkan untuk high-nya, gue ngerasain dia terlalu dangkal, jadi kurang deep. Jadi kayak sparklingnya kurang dapat aja, kayak gue kayak yang nggak tipis-tipis amat, tapi ya kurang dapat aja gitu. Yang harusnya ting gitu, ini cuman yang ting, nah gitulah kira-kira. Dan untuk soundstage-nya, ya biasalah TWS budget. Ini bukan TWS yang punya soundstage yang luas, jadi ya kayak konser dalam kamar, biasalah. Kesimpulannya, buat gue sih si Tronsmart Onyx Neo ini untuk sekarang ya, maksudnya ketika video ini diupload itu nggak bikin gue tertarik misalnya, seriusan ya, jujur kalau misalnya gue bilang ya, itu nggak bikin gue tertarik gitu, karena di harganya dia banyak banget pilihan yang punya mic lebih bagus, baterai lebih bagus, kemudian ya fitting lebih bagus, suara lebih bagus, bahkan ada aplikasinya. Ada gitu, jadi ya kalah kemana-mana. Fitur juga ya kalah gitu, dia chipsetnya masih pakai 3020, sementara yang lain udah pakai 40. Jadi ya memang bukan barang baru. Cuman ya gue kasih tahu lagi buat teman-teman yang berpikiran bahwa hari ini pengen ngambil si Tronsmart Onyx Neo ini, mending lirik-lirik produk lain deh. Gue kurang merekomendasikan si Tronsmart Onyx Neo ini untuk di 2021 ini. Jadi kalian jadi smart buyer aja deh. Ada beberapa produk atau beberapa brand yang punya kualitas yang jauh lebih baik daripada si Tronsmart Onyx Neo ini di harganya yang sama. Kira-kira kayak gitu. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu kasar. Gua nggak bermaksud buat ofensif kepada pihak siapapun ya. Gue cuma berusaha untuk review jujur, biar teman-teman yang beli juga dapat sesuai dengan apa yang diekspektasikan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang diinginkan. Nah, kalau suka dengan konten-konten seperti ini, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.